Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Yusril, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan website sederhana seperti ini. Pembuatan website ini ditujukan untuk memenuhi tugas pemrograman web. Baiklah, untuk yang pertama kita tentu saja akan membuat file index HTML baru. Kemudian kita buat bagian HTML ini. Cara cepatnya ialah seperti ini, dengan menggunakan tanda seru kemudian enter. Nah, maka dia akan menampilkan sama persis seperti ini. Disinilah kita akan memasukkan judul dari file atau program atau web kita. Untuk web saya akan menggunakan nama Resource Store. Nah, selanjutnya ada hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama ialah font, yang kedua ialah ikon jika kalian membutuhkan ikon. Nah, untuk mencari font kita bisa cari di Google dengan browsing fonts Google. Nah, di sini kalian tinggal pilih, dan ketika kalian ingin menggunakan fontnya itu, kita contoh ambil Golos Text ini saja. Kemudian kalian tambahkan ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian kita pilih bagian ini dan kalian copy bagian ini ya. Copy di sini, kemudian dipaste di bagian sini di bawah title ini. Dan gunakan ini untuk agar mempermudah kita untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu icon. Untuk icon kalian bisa mencari banyak icon di Google. Nah, kalau untuk saat ini saya akan menggunakan icon yaitu feather icon. Nah, cara menambahkannya juga mudah. Kita tekan get started ini, kemudian kita copy. Untuk pertama kita copy yang bagian script ini. Nah, saya pindahkan di sini. Selanjutnya yaitu bagian bawah ini juga jangan lupa untuk di copy juga di bagian script ini. Letakkan yang paling bawah, bagian paling bawah. Nah, selanjutnya yaitu pertama kita akan membuat bagian dari title ini. Saya akan menggunakan Resource Store. Jadi pada awalnya kita akan buat kelas baru yaitu kelas navigasi kelas navbar. Kemudian di bawahnya ini kita masukkan lagi header yaitu log Resource.store. Untuk kelasnya saya buat navbar. Maka nanti ketika kita refresh akan muncul di sini tulisan Resource Store, tapi tulisannya itu belum besar seperti ini, masih kecil di bagian sini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama kita akan membuat bagian file CSS-nya. Setelah kita buatkan, kita hubungkan file CSS-nya dengan file HTML ini dengan cara link rel sama dengan style sheet href dan nama file CSS kalian. Kemudian ditutup. Ini di bagian head ya. Nah, setelah dimasukkan, pertama kalian buat dulu seperti ini, seperti root primary-nya, warna primary itu dengan background color yang hitam. Nah, ini kemudian marginnya 0, paddingnya 0, box size border box, outline none, border none, text decoration-nya none. Ini bisa disesuaikan. Oh ya, text decoration ini gunanya untuk agar menghilangkan garis-garis di bawah teks ini. Nah, selanjutnya itu di bagian body ini kalian tinggal masukkan dengan font family, kemudian masukkan nama dari font yang kalian tambahkan tadi. Kemudian ini untuk color warnanya disesuaikan dengan web kalian. Nah, kita akan mengubah tampilan dari Resource Store ini menjadi seperti ini. Yang pertama ialah dengan memasukkan kelas navbar di CSS ini dengan titik navbar, kemudian kurung awal, dan buat seperti ini.
disesuaikan dengan tampilan yang Anda inginkan. Ini background colornya, seperti background colornya saya warnakan jadi hitam. Kemudian align item ini agar tulisannya berada di tengah, dan position fixed ini supaya posisinya tidak berubah. Kemudian akan menampilkan gambar seperti ini. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat tulisan ini home, about us, dan produk ini. Pertama kita balik ke HTML dulu, dan kita buat div kelas baru yaitu navbar nav. Dan di sini kita buat untuk home, about us, produk, dan contact us. Buat seperti ini, dan nanti akan menampilkan seperti ini. Namun tampilannya bakal berbeda karena belum kita atur di CSS. Nah, untuk CSS-nya seperti ini. Navbar nav displaynya flex, justify content space between, align itemnya center, dan paddingnya 1 rem 30%. Maka kan jadi seperti ini tampilannya. Kemudian itu bagaimana cara menambahkan logo-logo seperti ini. Pertama kita buat kelas baru. Untuk ini saya buat kelas navbar extra, dan kemudian kita buat seperti ini. href ini nih kita buat pagar saja. Kemudian id ini nama dari tombol ini apa. Ini kan search, ini kan kita buat search. Kemudian sini kita masukkan data feeder, dan kita masukkan nama ikonnya itu search. Di sini ya. Nah, kita tinggal ikutkan saja namanya di sini, maka dia akan menampilkan gambar seperti logo seperti ini. Selanjutnya itu kita bisa tambahkan teks-teks seperti ini. Contohnya caranya ialah dengan membuat kelas baru juga seperti ini. Kemudian di dalam kelas ini kita buat kelas juga untuk tulisan yang pertama ini. Contohnya seperti ini. Di dalam P nya kita buat kelas kata-kata, dan ditutup dan masukkan kata-kata Anda. Dan yang untuk ini juga header satunya juga saya bikin seperti ini. Dan untuk kata-kata selanjutnya kita buat kelas ini juga. Nanti akan tampil seperti ini, tapi agar bagus seperti ini kita edit di bagian CSS. Nah, ini dia. Di kelas ini saya membuatnya seperti ini. Margin top 50 px agar jarak antara kata ini dengan kata ini bisa diatur. Saya menggunakan margin ini. Text align ini untuk mengarahkan teks agar sesuai dengan yang Anda inginkan. Seperti text align right sebelah kanan, maka dia akan pindah ke sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya yaitu jika kalian ingin membesarkan tulisannya, jika bisa diatur dengan kata font size dengan 20 px. Untuk ini saya gunakan 20 px, dan bisa kalian atur sesuai keinginan. Dan jika ingin tulisannya di bold seperti ini, gunakan font weight ×2 bold. Nah, untuk agar warna ini berubah, kita masukkan perintah color dan atur warnanya sesuai dengan keinginan kalian. Font size seperti font size 50, line height-nya 70, dan lebarnya 100%. Maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menampilkan gambar di samping seperti ini, mau di samping kiri atau di samping kanan.
pertama kita masukkan dulu gambarnya. Kita buat kelasnya dulu, kelas image ini. Kemudian kita masukkan dalam kurung image, kemudian source. Kemudian kita masukkan gambarnya ini. Untuk ini saya gunakan gambar ini. Kemudian kita gunakan atau nama lainnya yaitu ini. Kemudian lebarnya kita atur di sini. Untuk style CSS-nya saya untuk style CSS-nya saya akan saya aturnya seperti ini dengan menggunakan lebar 30%. Background image-nya saya gunakan linear gradient agar bisa tampilnya seperti ini, ada gradasi, yaitu warnanya tinggal bisa diatur dengan sesuka hati. Seperti ini. Saya justify container center agar gambarnya berada di tengah sini. Kemudian saya gunakan float agar gambarnya bisa agar gambarnya bisa diatur. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian footer ini. Nah, untuk bagian footer ini kita akan buat kelas baru juga, yaitu kelas footer. Kemudian kita masukkan tulisan kata-kata, yaitu untuk saya gunakan follow us on ini. Kemudian dia akan muncul tulisan follow us on itu di bagian sini. Agar dia bisa tampil seperti ini, kita harus gunakan, kita atur di bagian CSS. Nah, saya lanjutkan dulu untuk menjelaskan di bagian yang Instagram ini. Di bagian ini ya, untuk bagaimana cara agar gambar ada di sini. Hampir sama seperti yang kita lakukan tadi. Kita tinggal ikuti aja yang tadi. Kemudian kita masukkan hashtag dengan nama sosmednya atau Instagram. Kemudian ID ya kita buat Instagram. Kemudian di logo, di icon fitur ini kita cari dulu apa nama Instagram di situ. Nah, di sini nama Instagram juga. Jadi tinggal masukkan Instagram di data fitur ini. Kemudian lakukan juga untuk Twitter dan Facebook, maka dia akan menampilkan logo Instagram, Twitter dan Facebook di bagian sini. Selanjutnya kita atur di bagian CSS. Nah, ini di bagian footer ya. Kita buat margin topnya auto, text align-nya center, padding-nya 1,4% untuk menyesuaikan agar tampilannya seperti ini. Kemudian background color ungu, padding bottomnya 10 px. Kemudian untuk di bagian logo sini ya, ini saya masukkan kelas footer dan sosmed. Nah, di kelas ini saya menggunakan justify content center agar logo-logo ini berada di tengah. Kemudian warna saya tidak tahu kenapa tidak bisa berubah warna ini, jadi saya akan menggunakan background color aja, jadi saya ubah warna putih agar kelihatan. Kemudian paddingnya 10 px, kemudian displaynya inline block. Dan cara agar garis sudut di sini tumpul seperti ini, kita gunakan border radius, gunakan perintah border radius. Nah, websitenya akan tampil seperti ini. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata maupun penjelasan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.